Selamat berjumpa kembali para sahabat pada materi saya mengenai The Kraljic Portfolio Purchasing Model. Pada tahun 1983, Peter Kraljic menyampaikan satu konsep sederhana bahwa purchasing haruslah menjadi supply management. Tools ini, yaitu Matrix Kraljic, dapat para sahabat gunakan pada saat merumuskan strategic objektif yang ada di internal business process terkait dengan develop supplier relationship. Untuk balance scorecard, para sahabat dapat lihat pada materi saya di channel YouTube berikut ini. Kita akan masuk ke Matrix Kraljic. Di sini ada 4 kuadran yang merupakan kombinasi dari supply risk dan profit impact. Supply risk didefinisikan sebagai risiko pasokan tinggi ketika item atau raw material tersebut merupakan bahan baku yang langka karena jumlah pemasoknya sangat terbatas. Kemudian untuk profit impact didefinisikan sebagai dampak profit tinggi ketika item tersebut memberikan nilai yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Jadi kalau bottleneck ini adalah risiko pasokannya tinggi karena keterbatasan jumlah supplier ataupun bahan baku yang langka dan profitnya rendah. Tidak demikian dengan misalnya leverage item. Di sini risiko pasokannya rendah namun punya profit impact tinggi terhadap perusahaan. Apa yang menjadi karakteristik dari masing-masing kuadran ini? Kita dapat pelajari berikut ini. Saya akan ngambil 2 saja ya, yaitu yang terkait dengan strategic items dan non-critical. Untuk strategic item terkait dengan keberadaan daripada penyedia, ini jumlahnya sangat terbatas ya. Kemudian bargaining power-nya baik pemasok ataupun pembeli saling ketergantungan satu sama lain. Bisa ketergantungan tinggi atau bisa saja salah satu terkunci gitu ya. Kemudian alternatif maksudnya adalah produk substitusi, di sini sedikit. Ya, itu sebabnya kenapa akhirnya kita sebutnya sebagai strategic items. Kemudian biaya untuk mencari pengganti atau switching cost, berpindah dari satu strategi ke strategi yang lain, itu biayanya relatif tinggi. Kemudian hubungan dengan penyedia, ini adalah sifatnya jangka panjang ya. Harus saling percaya dan dapat diandalkan satu sama lain. Bagaimana karakteristik pada non-critical items? Nah, ini keberadaan penyedianya atau keberadaan suppliernya banyak gitu ya. Kemudian tidak terikat satu sama lain, sehingga itu sebabnya kemitraannya sifatnya jangka pendek. Bahkan kita bisa beli one time purchase, sekali beli selesai gitu ya. Kemudian produk substitusinya banyak, sehingga untuk switching cost-nya sangat rendah. Kita lanjut, bagaimana dengan kebutuhannya? Nah, membutuhkan keamanan dan kepastian untuk kontinuitas supply-nya. Kemudian dari petugas pelaku pengadaan, dia akan selalu memantau. Nah, sedangkan untuk metode pencarian penyediaan, di sini disebutnya bisa melalui berbasis kompetitif. Cuma kadang-kadang kalau strategic item bisa saja kita dalam posisi terkunci gitu ya. Nanti kita jelaskan apa yang dimaksud posisi terkunci, sehingga mungkin tidak bisa berbasiskan tender gitu ya, karena jumlah penyedianya sangat terbatas. Kemudian tingkat pelayanan bisa menggunakan kontrak payung, misalnya selama setahun, kemudian dibagi per bulan dan seterusnya. Untuk non-critical items, kebutuhannya banyak pilihan gitu ya. Kemudian petugas pelaku pengadaan itu tingkat menengah. Kemudian metode pencarian penyedianya bisa melalui tender, berbasis kompetitif, atau bahkan bisa lewat daring gitu ya, media e-commerce misalnya. Ini ada nih, membeli secara daring. Kemudian tingkat pelayanannya dapat memilih langsung. Demikian mengenai karakteristik masing-masing kuadran ya, sehingga kita sudah ada gambaran. Kita akan lanjut. Jika dengan demikian, kira-kira dengan karakteristik
kuadran yang ada di strategic item, perusahaan akan mengambil strategi seperti apa. Nah, di sini ada 3 ya. Ada 3 strategi, nanti kita akan bahas. Nah, untuk yang poin 3, ini adalah terkait dengan mengakhiri kerjasama gitu ya. Sehingga dari pemilihan strategik berdasarkan kuadran di sini, dia akan berlari ke kuadran leverage. Demikian juga untuk bottleneck yang terkait dengan bagaimana kita mengurangi ketergantungan. Nah, ini kita bisa berpindah ke strategi non-critical. Demikian juga untuk yang poin 8, pooling of requirement untuk mendapatkan posisi bargaining power, kita bisa berpindah ke leverage. Sekarang kita akan masuk ke strategic item. Ada 3 ya. Ada 3 strategi, 1, 2, 3. Yang pertama adalah kita memelihara kerjasama strategis itu. Ya, di sini kita bicara soal resiko tinggi dan nilai finansial atau profit tinggi gitu ya. Nah, di sini perusahaan perlu membangun hubungan kemitraan dalam konteks ketergantungan timbal balik yang seimbang. Nah, artinya kita perlu adanya sikap saling percaya dan komitmen dari kedua belah pihak, karena akan menciptakan keuntungan bagi kedua belah pihak, dalam arti bisa terjadi peningkatan kualitas, keandalan pengiriman, waktu tunggu, desain produk, dan akhirnya akan menghasilkan pengurangan biaya. Nah, strategi yang kedua itu karena bisa saja pembeli tunduk atau tidak dapat keluar dari situasi strategic partnership ini. Kita maunya seimbang. Tapi kadang-kadang ada pemegang paten, ya, sehingga dia memiliki kekuatan monopoli sampai batas tertentu. Nah, untuk yang strategi kedua ini memang didasari pada situasi yang didominasi oleh pemasok, sehingga saling ketergantungannya lebih rendah daripada yang poin pertama. Itu sebabnya kita menerima posisi terkunci gitu ya. Nah, strategi yang ketiga untuk strategic item itu adalah mengakhiri, kemudian cari supplier baru sehingga ada panah ke sini ya, dari panah ke sini. Nah, kadang-kadang di dalam strategic partnership itu ternyata bisa saja bahwa pemasok nggak dapat mengendalikan kinerjanya, jadi nggak bisa diterima sehingga akhirnya merugikan perusahaan, sehingga akhirnya perusahaan memutuskan untuk mencari pemasok lain. Bisa saja dari strategic item ke strategic leverage item. Biaya switching cost-nya tentu tinggi ya. Kali ini merupakan tugas yang sulit dan menantang. Bagaimana dengan strategi yang dikaitkan dengan leverage item? Ya, leverage item risiko rendah tapi profitnya tinggi. Nah, di sini strategi perusahaan adalah mengejar penawaran yang kompetitif, karena memang situasi di sini adalah didominasi oleh pembeli. Karena banyak ya, suppliernya banyak, sehingga risikonya rendah. Kemudian yang kedua, yaitu mendevelop strategic partnership. Jadi dari sini bergeser ke yang strategic item. Nah, strategi kooperatif ini hanya ditempuh ketika pemasok mau dan mampu berkontribusi pada keunggulan kompetitif perusahaan pembeli. Jadi ada added value bagi perusahaan pada saat kita mengembangkan dari leverage item ke strategi yang terkait dengan strategic items. Kemudian bagaimana dengan non-critical items? Nah, sini ada 2 ya. Di sini non-critical risikonya rendah, profitnya juga rendah. Nah, di sini ya perusahaan bagaimana meningkatkan daya beli dengan standarisasi atau sistem bundling ya. Nah, kemudian bagaimana yang ke-9 adalah dengan individual ordering. Nah, di sini bagaimana perusahaan mengurangi biaya pembelian yang tidak langsung terkait dengan kegiatan administrasi. Untuk bottleneck ada 2 ya, di sini risiko tinggi tapi profitnya rendah gitu ya. Nah, ini sebenarnya akhirnya menempatkan perusahaan rentan terhadap pasokan dari penjual gitu ya. Jadi bisa saja karena ada pemasok tunggal, bisa juga karena pemegang paten, monopoli gitu ya. Sehingga akhirnya strategi perusahaan ya sudah meningkatkan jumlah stok gitu ya, untuk mengurangi risiko
kontinuitas supply daripada raw materialnya, atau bisa juga dengan melakukan perjanjian konsinyasi ya, konsinyasi, dan kita juga perlu membuat perencanaan contingency plan. Bagaimana jika sewaktu-waktu ada masalah dengan kontinuitas supply dari penyedia. Yang kelima itu adalah bagaimana mengurangi ketergantungan dari pemasok tunggal. Nah, ini tentu artinya dengan memperluas spesifikasi produk atau mencari pemasok baru. Ya, jadi dari strategi dari bottleneck item masuk ke strategi non-critical items. Nah, apa kelebihan dan kekurangan dari model Kraljic ini? Kelebihannya, model Kraljic menyajikan matriks yang mudah digunakan, yang memungkinkan pembeli mengevaluasi pemasok dan membuat strategi pembelian yang menguntungkan. Sebagaimana sudah dijelaskan di depan ya, bahwa model Kraljic itu didasarkan pada matriks yang mempertimbangkan aspek risiko dan dampaknya terhadap profit atau kinerja perusahaan. Nah, walaupun mudah, beberapa penulis lain juga ada singgung mengenai kekurangan daripada model Kraljic. Ya, ini bisa memperluas pemahaman kita pada saat menggunakannya. Yang pertama, tidak memperhitungkan reaksi potensial dari pemasok. Dan evaluasi dilakukan berdasarkan jangka waktu yang pendek, sehingga segera pada saat salah satu aspek berubah, maka matriks perlu diterapkan sekali lagi untuk melihat hasil dari strategi baru yang dilakukan. Yang kedua, tidak memperhatikan perspektif pemasok, yaitu kemungkinan terjadinya ketegangan antara pembeli dan yang disuplai, khususnya yang terkait dengan posisi bargaining power-nya. Nah, pengadaan atau pembelian umumnya adalah interaksi perusahaan dengan pemasok yang relatif konstan ya secara umum. Sehingga pertanyaannya, kita di mata pelanggan itu seperti apa? Jikalau kita adalah pelanggan yang sangat kecil di mata pemasok, ya susah, karena kita nggak punya bargaining power untuk menerapkan model Kraljic ini secara baik gitu ya, karena positioningnya sangat kecil di mata pelanggan. Demikian para sahabat, tools daripada Kraljic Matrix dalam kaitannya nanti pada saat kita membuat strategik. Ini dari strategik objektif akan diturunkan menjadi strategik inisiatif. Nah, salah satunya adalah kita bisa menggunakan Kraljic portfolio model. Untuk balance scorecard yang terkait dengan operation management, para sahabat dapat lihat pada YouTube channel saya berikut ini. Demikian para sahabat, materi terkait dengan Kraljic portfolio model. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.